Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Gilang Prayoga dari kelas 3CA dengan NPM 062030701613. Di sini saya akan menunjukkan perintah dasar pada Linux. Itu pertama saya akan login dulu. Di sini saya menggunakan VirtualBox dari kelompok 1 yang pernah saya buat video sebelumnya, yaitu video penginstalan Linux server. Saya akan memasukkan username-nya, lalu passwordnya. Ya, sini kita sudah masuk ke server. Perintah pertama yang kita akan lakukan yaitu mkdir, yaitu untuk membuat folder. Di sini saya akan membuat nama foldernya folder 1. Lalu untuk mengecek apakah folder itu telah dibuat atau ada atau tidak, kita menggunakan perintah ls. Nah, di situ terlihat folder 1 sudah dibuat. Jika kita ingin menghapus folder tersebut, kita bisa menggunakan perintah yaitu rmdir, lalu nama dari folder tersebut, folder 1. Untuk mengecekkan apakah folder tersebut telah terhapus atau tidak, kita menggunakan perintah ls lagi. Ya, sudah tidak ada foldernya tersebut. Lalu kita akan buat lagi folder mkdir lagi. Kita akan membuat 2 folder di sini, itu folder 1, folder 2. Enter. Kita akan mengecek lagi apakah sudah terbuat atau tidak, yaitu menggunakan perintah ls. Folder 1 dan folder 2 telah dibuat. Lalu untuk masuk ke salah satu folder tersebut, kita menggunakan perintah yaitu cd, change directory. Yaitu kita di sini kita akan mencoba dengan memasukkan ke folder 1, cd folder 1. Nah, kita sudah masuk atau berada di folder 1. Kita akan balik lagi ke awal dengan cd titik 2 ke awal. Lalu di sini kita akan membuat file tersembunyi, yaitu dengan cara mkdir, kita kasih titik belakangnya, misalnya folder 3. Kita ls untuk mengecek folder tersebut apakah dia tersembunyi atau tidak ya. Nah, seperti di sini yang hanya ditempatkan ada folder 1 dan folder 2. Jika kita ingin menampilkan file tersembunyi tersebut, ya, kita bisa menggunakan perintah ls, lalu kita kasih -a. Ya, di sini terlihat ada bash victory, bash logout, bash arc, folder 3 dan lain-lain. Mungkin di sini dari bawaan penginstalan Linux servernya tersebut ada, dan change. Lalu terus perintah selanjutnya kita akan membuat folder menggunakan folder yang memiliki spasi seperti ini. Kita biasa mkdir spasi, lalu apa yang ingin dibuat namanya, seperti sini saya akan membuat folder garis miring spasi pribadi, terus enter. Kita cek lagi ya, folder maaf salah, garis miringnya garis miring ke atas bawahnya, dari atas ke bawah ke kanan.
Itu kita ulang lagi, kita buat mkdir folder garis miring seperti ini, pribadi, enter, mkdir, salah ls ya. Folder pribadi telah terbuat dalam satu. Kita akan hapus dulu yang folder rmdir pribadi ls. Folder pribadi telah dibuat. Lalu kita akan masuk ke folder pribadi tersebut. Sebelum itu kita akan membuat file bertipe notepad atau txt. Caranya yaitu menggunakan perintah touch dengan lalu nama apa yang ingin dibuat, misalnya biodata diri, enter. Lalu klik ls, muncul filenya itu biodata diri. Lalu jika kita ingin mengisi file tersebut, kita menggunakan perintah nano, lalu nama file tersebut biodata diri, enter. Nah, di sini kita sudah masuk notepadnya. Di sini saya akan membuat saja langsung nama kelas PJK M 01813 komputer 4 TTL Maret Februari 3. Mungkin itu saja untuk mempersingkat video. Lalu kita save dengan menggunakan Ctrl O, lalu enter. Terus lalu kita akan keluar dari file tersebut dengan Ctrl X. Kita sudah keluar. Lalu untuk mengecek isi dari file tersebut, yaitu kita menggunakan perintah cat, lalu nama file tersebut. Nah, di sini telah ditunjukkan cat biodata diri, nama, kelas, npm, jurusan, dan ttl. Lalu jika kita ingin memindahkan file tersebut ke folder yang lain, yaitu kita menggunakan perintah cp, lalu nama file tersebut, terus nama folder yang ingin dipindahkan. Saya akan memindahkan ke folder 1 misalnya, enter. Kita masuk ke folder 1, enter. Lalu kita ls, biodata diri telah masuk ke dalam folder cs. Biodata diri telah masuk ke folder 1. Lalu kita akan memindahkan biodata diri dari folder 1 ke folder 2 atau folder pribadi yang kita buat tadi. Di sini akan kita balik cd titik untuk kembali ke sebelumnya. Lalu kita menggunakan perintah mv untuk memindahkan file biodata diri. Itu kita masukkan dari folder 1 garis miring biodata diri ke nama folder yang ingin dipindahkan. Sini saya akan memindahkannya ke folder 2, enter. Dan setelah kita cek lagi, yaitu cd folder, kita
cek lagi di folder 2 yaitu cd folder 2, enter, terus kita ls biar diri telah berada di folder 2. Lalu kita balik ke awal, cd. Di sini saya akan membuat. Di sini akan saya masuk ke folder 1, lalu saya akan membuat folder lagi yaitu mkd testing. mkd testing terus testing. Nah, di sini tadi jika kita ingin kembali ke folder sebelumnya itu menggunakan cd.2. Jika kita ingin balik ke awal sekali sebelum masuk folder tadi, yaitu kita menggunakan cd.3. Maaf, sepertinya salah, tidak bisa, mungkin harus manual titik-titik 2. Lalu jika ingin membersihkan tampilan sini kita menggunakan clear. Sudah bersih. Lalu untuk menampilkan tanggal di sini kita akan menggunakan perintah Linux yaitu date, enter. Di sini muncul Monday, Senin, November, tanggal 1, jam situ. Lalu df untuk menampilkan ruang disk pada file system, df, enter. Nah, di sini sudah terlihat apa saja file sistemnya. Terus kita akan menggunakan perintah ping untuk menampilkan ping dan koneksi kepada domain tertentu. Misalnya sini saya akan menggunakan google.com. Mungkin karena tidak ada internet pada Linux servernya tidak muncul ya. Lalu kita Ctrl Z untuk stopnya. Coba yang lain. Ya. Host unreachable karena tidak terhubung ke internet mungkin. Kita akan import lagi, Ctrl Z, kita lalu clear. Lalu untuk membuat file baru bisa, tadi kita menggunakan cat, mungkin kita akan masuk ke file directory dulu, cd folder 1 testing. Kita sudah masuk di folder 1 testing, cat mungkin kita akan buat coba terus tidak bisa. Kita langsung saja mencoba ke locate. Kita kembali ke awal, cd titik menggunakan locate min i. Lalu kita coba mencari biodata diri, enter. Karena sudah tercari, mungkin karena sudah berada di file di sini mungkin tidak berjalan. Lalu untuk mencari file spesifik kita menggunakan find. Kita
perintah find, yaitu find, lalu nama folder yang berada tadi kita coba find folder 1 bio data diri, enter. Karena tidak ada, mungkin garis miringnya kita hapus. Kita lupa extensionnya, itu txt search file directory. Mungkin ada yang salah dari ini saya. Clear, lalu garep nama. Garep di sini fungsinya untuk mencari kata spesifik pada file tersebut. Yaitu coba garep nama biodata diri. Bentar, sebelum itu ls. Garep nama biodata diri .txt. Biodata diri. Find biodata diri. Nah, find bisa digunakan di sini. Mungkin yang untuk spesifik file tadi ada kesalahan perintah. Garep nama saja Febrian biodata diri. Ya, muncul kata Febrian di baris pertama kita buat tadi menggunakan garep. Lalu tadi kita sudah mencoba perintah df untuk menampilkan file system. Di sini jika kita ingin menampilkan file sistemnya berukuran megabyte, tadi yang ditampilkan yaitu kilobyte. Jika ingin menampilkan dalam megabyte, kita menggunakan df min m, muncul dalam bentuk megabyte. Lalu perintah selanjutnya kita akan mencoba menampilkan baris pertama, baris pertama awal dari sebuah isi file tersebut, isi file. Defaultnya perintah head ini menampilkan 10 isi pertama. Namun kita bisa ganti sesuai keinginan kita dengan menggunakan min n, lalu berapa ingin yang ditampilkan. Misal saya akan menampilkan dua baris pertama, yaitu biodata diri, enter. Ya, yang ditampilkan hanya nama dan kelas sesuai yang kita buat tadi. Jika ingin menampilkan 3 baris, tinggal ganti saja di sini, yaitu 3, muncul sampai nn. Lalu untuk sebaliknya, untuk perintah menampilkan dari paling bawah lalu ke atas, itu menggunakan tail. Sama saja di sini untuk defaultnya 10 yang akan ditampilkan, namun kita bisa ubah dengan menggunakan perintah min n lalu berapa yang ingin ditampilkan. Misalnya saya akan menampilkan 2, yaitu biodata diri, enter. Biodata diri, ya, jurusan dan TTL yang ditempelkan karena kita membuat seperti itu. Lalu kita clear lagi. Lalu di sini perintah selanjutnya yaitu membandingkan isi dari dua file, yaitu div misalnya biodata diri dengan file apa yang ingin dibandingkan. Karena sini saya hanya memiliki file biodata diri, saya tidak bisa membandingkannya. Sudah, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu seekkill. Seekkill ini mematikan program secara paksa, mematikan program atau banyak, ada 64, kodenya 9.
yaitu mematikan program secara paksa tanpa save, yaitu skill 9 biodata diri. Mungkin kita kan ada token ya, mungkin ada kesalahan di 9 nya, mungkin tidak tambah kurung. Comment not found. Lanjut ke widget. Di sini widget yaitu mendownload file dari internet. Widget kita tulis linknya apa, karena saya tidak tahu ingin ngecek apa, misalnya sekarang saja saya coba itu mencari Discord. Kita download Discord, download for Windows, lalu cancel. Kita copy ini linknya, copy paste. Bisa paste di sini, mungkin harus mengetik www. Sini saya akan mencoba lalu download www, salah, https. Oh, ini sudah, yang lain saja yang lebih pendek. Mana ya, logarithm aja, logarithm http www.flowgorithm.org. Lalu download, enter. Dia sedang mencari linknya, tapi karena sini tidak ada internet, mungkin pengunduhannya tidak bisa dilakukan. Lalu kita akan keluar saja dari perintah ini seperti biasa, Ctrl Z. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu uname, menampilkan informasi lengkap tentang sistem Linux. Uname, enter. Linux. Lalu top, kita perintah top, yaitu untuk menampilkan proses-proses apa saja yang sedang dijalankan pada server Linux, pada Linux atau server ini, seperti text manager pada Windows. Kita klik top. Nah, muncul proses-proses apa saja yang dijalankan. Kita Ctrl Z lagi untuk keluar. Lalu selanjutnya saya akan clear dulu. Perintah selanjutnya yaitu history. Di sini history yaitu menampilkan perintah-perintah apa saja yang pernah kita gunakan atau kita inputkan pada Linux tersebut. Seperti tadi kita menuliskan top, clear, widget dan lain-lain. Lalu untuk misalnya untuk kita ingin mengkompres atau mengzip file tertentu, caranya yaitu dengan zip dengan nama filenya. Itu kita coba clear dulu ls. Di sini saya akan mengzip file folder 1. Zip folder 1. Oh, mungkin zipnya di sini belum terinstall. Bisa digunakan dengan sudo apt install zip, sudo password 1. Nah,
di sini penginstalan zipnya tadi ya, karena mungkin tidak ada internet, tidak bisa, kita stop saja langsung. Apakah kita bisa mengzip lagi? Kita coba dulu zip folder 1 ya, karena tidak ada zip kita tidak bisa menggunakan command ini, sayang sekali. Lalu kita akan menampilkan nama perintah selanjutnya, itu kita akan menampilkan nama host, yaitu hostname. Bentar. Nah, hostname-nya ya benar, yaitu kelompok 1. Lalu jika ingin menampilkan IP, kita bisa hostname -i hostname sudah install name -l yang salah mungkin karena tidak ada internet juga, tidak bisa apa-apa kita di sini. Lalu kita akan menampilkan sisa disk space, yaitu dengan kuota enter. Tidak tampil, mungkin ada salah tulisan. Kuota itu benar, banyak beberapa aplikasi yang tidak harus diinstal dulu sebelum menggunakan command-command tersebut. Nah, mungkin lanjut lagi, if config untuk menampilkan IP interkoneksi atau yang tersedia, ini IP-nya dan lain-lain yang sudah dibuat dari video sebelumnya kita penginstalan Linux server. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu reboot untuk merestart server Linux. Kita coba reboot. Kita login lagi. Login tadi, oke, sudah masuk. Lalu untuk perintah terakhir di sini akan saya contohkan, yaitu menggunakan perintah power off, yaitu mematikan servernya. Tadi reboot untuk merestart servernya. Di sini saya akan mematikan servernya dengan rotasional. Enter. Oh, salah, maksud saya power off. Oh, di sini shutdownnya di schedule, di sini salah perintah itu kan power off. Enter. Sudah. Linux ini sedang mematikan device-nya atau mematikan terminalnya. Kita tunggu saja ya, sedang keluar. Lalu itu saja mungkin video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.